sate, maka semua orang harus suka sate. Kalau tidak berarti salah. Apa saja yang tidak sama adalah salah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, khususnya anak-anak santriwan santriwati, perlu diketahui bahwa Allah itu dengan sengaja membuat manusia itu beraneka ragam, majmuk, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk bekerja sama. Ayat ini menjadi kebanggaan kita para mubalik bahwa Islam dasarnya plural, mengakui kemajmukan, kita bangun kerjasama. Tetapi ketika kita baca kitab-kitab tafsir generasi awal seperti tafsir At-Tabari, ternyata mereka mengatakan lita'arafu, untuk bekerja sama sesama umat Islam, bukan dengan umat yang lain. Eksklusif. Udah masuk era eksklusivisme pada periode awal. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi makanya moderasi beragama tidak cukup di atas mimbar, harus langsung masuk ke dalam kurikulum. Ya, silabus-silabusnya mesti kita buat lagi. Nah, ya. Kemudian ayat Quran lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu kecuali untuk berbagi rahmat lil alamin, kepada alam semesta. Ditafsirkan secara eksklusif umat Islam, non muslim tidak dapat rahmat. Iya. Ditambah lagi, saya ini didogmakan juga. Kamu tidak akan melebihi pinternya mufasir zaman dulu. Jadi dianggap sudah benar. Saya konfirmasi kepada Profesor Dr. Qures Shihab, gimana Pak Qures begini nih? Ente lebih paham daripada saya, katanya. Ya ini, mampukah kita merevisi tafsir itu? Oh, tidak merevisi Al-Quran, tapi merevisi tafsirnya. Setuju nggak kira-kira? Kemudian moderasi artinya ya sedang, tidak berlebihan, tidak kekurangan, ya mampu mengendalikan emosi beragama. Kemudian moderasi ya punya dua arti ya, satu tidak keras dan kedua tidak ekstrim. Nanti dalam bahasa Arab moderasi itu bisa al-wasatiyah atau al-adl, nah suaranya keluar nih, atau al-qist, itu tiga kata masing-masing nih. Kemudian arti moderasi ya tidak jauh, jalan tengah, atau dua sesuatu yang baik. Kemudian arti moderasi beragama artinya beragama jalan tengah, tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Contoh beragama yang berlebihan seperti apa? Fenomenanya sudah kelihatan, gejalanya kelihatan, yaitu mengkafirkan saudara seagama atau memurtadkan. Sekarang ini telinga saya semakin panas mendengarkan teman-teman kita itu sehari-hari kopar kafir. Semuanya kafir, termasuk saya juga dituduh murtad dan disuruh baca syahadat lagi. Ya, saya tidak marah, terima kasih. Ya, saya tidak marah dan tidak tersinggung, betul, ikhlas. Saya doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, dan saya tidak ada dendam. Cuman artinya kalau saya hanya murtad,
maka bahsul masa ini dipimpin oleh orang murtad. Kalau saya murtad, maka perkumpulan alim ulama sewilayah 3 dipimpin oleh seorang murtad. Dan pondok Carampingan pengasuhnya Majelis Salim sewilayah 3-nya murtad. Nah, itulah. Jadi ini tidak bisa dicegah. Kita sering mengatakan stop, jangan masih tidak ada pengaruhnya. Ya, karena saya tidak punya kekuatan politik untuk menghentikan mereka. Tapi ya, kita tidak boleh diam untuk mengatakan. Tapi kita tidak boleh membenci siapapun. Ya, mengkafirkan, memurtadkan, membidah-bidahkan, menyesat-nyesatkan semuanya itu. Itu semuanya bidah, kafir, murtad. Itu hanya perbedaan perspektif yang subjektif. Ya, ziarah kubur musyrik. Ya kata kamu, kata saya enggak kok. Ya. Dan ini yang menjadi masalah bagi kita, bahwa nggak bisa, kita harus secara serempak ya. Sampai nanti pada akhirnya kita ke jalur pendidikan. Kenapa kita bicara di tiap hari di mimbar moderasi? Tapi kitab-kitab yang dibaca oleh mereka di sekolah-sekolah, apabila ada orang non-muslim, orang kafir bilang assalamualaikum, tidak boleh dijawab. Kitabnya begitu. Kalaupun jawabannya begini, assalamualaikum, jawabannya bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Asam ay al-maut. Jadi assalamualaikum, mampus lu, jawabnya gitu. Apa begitu ajaran agama? Ini mesti dipertanyakan. Kalau kitabnya itu juga yang dibaca, ya tidak berubah. Nah itu, ini tugas besar ini, bukan kita saja semuanya ini. Kemudian yang dimaksud dengan beragama berlebihan, sudah kita bicarakan kemarin malam dengan Bang Tejo. Termasuk kita berlebih-lebihan, ya, berkegiatan, melakukan aktivitas kegiatan agama-agama yang bersifat seremoni. Umroh tiap tahun, berzikirnya sholat 1 jam lebih, hilallah. Ya, tasbihnya panjang banget. Ya. Sholat bersama tiap hari. Tetapi mereka melupakan ibadah sosial, terlalu berlebih-lebihan pada agama ritual, agama sosial yang terabaikan, juga termasuk gejala. Ya. Padahal menurut agama Islam, menurut Allah dalam kitab sucinya, ya, sholat itu adalah latihan ibadah ritual sebagai latihan untuk beranjak kepada ibadah sosial.